Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Guru hebat. Semoga kita selalu bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Saya Ibu Indarti dari SLB Negeri 2 Amungte, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Refleksi yang saya lakukan dengan menggunakan model 4P, yakni peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Peristiwa saat saya berproses mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara dan modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Kemudian momen penting atau menantang dan mencerahkan bagi saya adalah saat saya mengetahui hakikat sebenarnya pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, saya mengetahui fungsi, peran, dan tugas seorang pendidik. Kemudian yang ketiga, hakikat sebenarnya peserta didik yang merupakan subjek pendidikan, bukan objek pendidikan. Kemudian yang keempat, nilai-nilai guru penggerak dan peran guru penggerak. Kemudian yang kelima, seorang guru tidak hanya mampu memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan saja, tetapi harus mampu memberikan teladan, membangun, dan mendorong tumbuhnya karakter-karakter luhur di sekitarnya, baik pada peserta didik maupun teman sejawat dan warga sekolah pada umumnya. Kaitan atau hubungan antara modul 1.1 dan modul 1.2 antara lain: yang pertama, pendidik atau guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu memberikan layanan pendidikan yang berpihak pada murid atau student center sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zaman, sehingga murid atau peserta didik dapat menjadi manusia merdeka yang memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian yang kedua, seorang pendidik atau guru tugasnya tidak hanya transfer pengetahuan saja, tetapi menjadi fasilitator, penuntun, serta pembimbing peserta didik untuk menjadi manusia berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, untuk dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu menuntun segala kodrat yang dimiliki seorang anak, guru harus dapat menginternalisasi dan mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak. Yang keempat, nilai dan peran guru penggerak yang telah terinternalisasi dalam diri seorang pendidik akan dapat memberikan teladan, membangun, serta mendorong orang-orang di sekitarnya sehingga terciptalah budaya positif dalam kelas maupun satuan pendidikan. Perasaan saya saat memahami modul 1.1 dan modul 1.2, saya merasa seperti tersadar bahwa selama ini saya belum sepenuhnya menjadi pendidik atau guru yang mampu memberikan layanan pendidikan yang terbaik pada peserta didik. Selama ini saya hanya mentransfer pengetahuan dan keterampilan tanpa memperhatikan kodrat yang dimiliki oleh peserta didik. Sehingga ketika peserta didik tak kunjung menguasai apa yang saya ajarkan, saya merasa lelah, kecewa, putus asa, dan lama-lama saya malas untuk berkarya. Saat ini saya sadar bahwa setiap peserta didik memiliki kodrat masing-masing. Tugas guru adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh peserta didik agar ia memperoleh kebahagiaan, keselamatan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Dan saya mulai berbenah untuk berubah menjadi pendidik yang mampu menginternalisasi nilai-nilai
dan peran guru penggerak. Pembelajaran. Sebelum mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya berpikir bahwa tugas pendidik adalah memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Ketika mereka sudah menguasai itu, artinya tugasnya sudah selesai. Yang kedua, pembelajaran dan layanan pendidikan yang dilakukan masih berpusat pada guru atau teacher center. Yang ketiga, saya memahami bahwa anak terlahir seperti kertas kosong. Ini diadopsi dari teori tabula rasa untuk membentuk menjadi sesuatu atau menjadi apapun membutuhkan orang dewasa atau pendidik yang mengarahkannya. Kemudian yang keempat, siswa sebagai objek pembelajaran yang hanya menerima ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diberikan oleh guru tanpa dilibatkan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kelima, layanan pembelajaran dan pendidikan disamaratakan, hanya dibedakan pada jenjang kelas tanpa memperdulikan keragaman capaian pembelajaran, kebutuhan belajar, potensi, kelebihan, kelemahan peserta didik. Setelah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya berpikir bahwa pendidik itu menuntun segala kekuatan kodrat anak untuk memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Kemudian saya juga paham bahwa pembelajaran dan layanan pendidikan yang kita berikan harus sesuai dengan kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, sehingga pembelajaran harus berpihak pada siswa atau student center. Saya paham bahwa anak itu terlahir bukan seperti kertas kosong, melainkan sudah ada coretan, hanya coretan itu masih samar-samar. Nah, tugas seorang guru adalah menebalkan atau memperjelas coretan tersebut sehingga dalam memberikan tuntunan harus sesuai dengan kodratnya. Kemudian, siswa bukan objek pembelajaran yang hanya menerima pengetahuan tetapi sebagai subjek dan bagian dari pembelajaran, sehingga dalam pembelajaran siswa pun ikut terlibat secara langsung untuk dapat menggali segala macam potensi, kelebihan, dan kelemahannya, sehingga terciptalah pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Nah, untuk mampu menuntun segala kodrat peserta didik agar memperoleh keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, kita seorang pendidik harus mampu menginternalisasi dan mengimplementasikan nilai-nilai serta peran guru penggerak dalam diri kita. Untuk dapat memainkan perannya, seorang guru penggerak harus memahami sistem berpikir manusia, yakni sistem berpikir cepat dan sistem berpikir lambat. Agar menjadi manusia yang bijak dan menjadikan peserta didik kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila, hendaknya kita terus memfasilitasi dan melatih sistem berpikir lambat. Terakhir, untuk dapat berubah lebih baik, kita juga harus memahami teori pilihan, bahwa manusia mengendalikan diri, mengendalikan pikiran dan tindakan kita sendiri, serta mampu mempengaruhi emosi dan fisiologi kita sesuai dengan pilihan kita untuk merespon sesuatu. Penerapan ke depan. Pertama, saya akan menjadi guru yang berpihak pada murid. Setiap pembelajaran yang saya berikan, saya sesuaikan dengan kodrat yang dimilikinya, sehingga saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Kedua, saya juga akan menjadi guru yang reflektif terhadap semua kegiatan
atau program-program sekolah yang telah disusun dan dilaksanakan, sehingga program tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Ketiga, saya juga akan menjadi seorang guru yang memiliki motivasi dan semangat untuk mengembangkan diri melalui forum-forum resmi maupun studi literasi yang menunjang tugas dan fungsi saya sebagai seorang guru, agar mampu memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan potensi, minat, bakat, kelebihan, dan kekurangan peserta didik. Keempat, saya akan belajar lebih inovatif sehingga mampu merancang pembelajaran yang menyenangkan dan menciptakan pembelajaran yang bermakna kepada peserta didik, agar nantinya menjadi pengalaman yang positif untuk mereka. Kemudian yang kelima, saya akan lebih giat lagi berkolaborasi, menjalin kerjasama dan komunikasi yang efektif dengan berbagai pihak seperti kepala sekolah, teman sejawat, tenaga kependidikan, wali murid, serta peserta didik yang sudah mampu untuk diajak berkomunikasi dalam upaya memberikan layanan pendidikan yang berpihak pada siswa, serta mewujudkan kepemimpinan murid. Demikianlah paparan dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kita melaksanakan rencana-rencana yang telah kita susun untuk berbenah dan berubah menjadi pendidik yang mampu menginternalisasi serta mengimplementasikan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.